Pemirsa, Indonesia mendapatkan komitmen investasi dari Yordania. Investasi Yordania ini terfokus pada peluang investasi di sektor pertambangan. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO dan Antara Roslan Roslani secara khusus menerima kunjungan resmi Duta Besar Yordania untuk Indonesia, Mr. Sudki Al-Omush, bersama Wakil Duta Besar Mr. Saif Al-Daili belum lama ini. Pertemuan bilateral ini khusus membahas peluang investasi Yordania di sektor pertambangan. Sebagai mitra strategis Indonesia di kawasan Timur Tengah, Yordania dengan letak yang strategis berpotensi menjadi hub regional sekaligus pintu gerbang bagi ekspansi bisnis Indonesia ke Timur Tengah. Komitmen investasi dari Yordania ini akan dipercepat dengan penjajakan lebih lanjut antara pelaku usaha kedua negara yang dapat mendukung terbentuknya kerjasama yang lebih erat antar kedua negara. Sidang Organisasi Perburuhan Internasional di Jenewa memutuskan untuk membuat konvensi yang secara tegas menyatakan bahwa pekerja online adalah pekerja. Dengan begitu, nantinya para pengemudi ojek online hingga kurir akan berstatus sebagai pekerja dengan hak-hak yang melekat padanya. Organisasi Perburuhan Internasional akan membuat konvensi yang secara tegas menyatakan bahwa pekerja online adalah pekerja. Konvensi ini akan menjadi undang-undang dan harus berlaku bagi semua negara anggota ILO, termasuk Indonesia. Dengan aturan itu, nantinya para pengemudi ojek online hingga kurir akan berstatus sebagai pekerja dengan mendapat hak-hak pekerja sesuai aturan. Mereka adalah pelaku ojol dan driver online adalah pekerja. Dan untuk itu hak-hak sebagai pekerja tentunya akan melekat pada diri mereka. Dan hasil itu diperoleh karena keputusan dalam sidang ILO ini diputuskan akan dibuat konvensi. Konvensi itu semacam undang-undang yang berlaku bagi semua negara anggota, begitulah. Dan itu undang-undang itu menyatakan bahwa pekerja online adalah pekerja dan memiliki hak-hak sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku, yaitu hak-hak upah, hak-hak untuk mendapatkan jaminan sosial, dan sebagainya. Keputusan ini menjamin hak-hak pekerja online sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hak atas upah dan jaminan sosial. Dalam sidang ILO di Jenewa tersebut, pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan mendukung diterbitkannya konvensi ILO untuk pekerja platform digital. Ya, saya rasa karena ini sudah saatnya kita Indonesia memberikan pelindungan yang pasti bagi para pekerja platform ekonomi, karena jumlah pekerja platform digital di Indonesia semakin meningkat jumlahnya. Jadi concern pemerintah adalah untuk memastikan kesejahteraan dan juga pelindungan bagi mereka. Sebelum keberangkatan ke Jenewa, Kementerian Sekretariat Negara telah mengundang pihak-pihak terkait untuk berkoordinasi dalam rangka menyusun aturan lintas kementerian atau lembaga yang menaungi pekerja platform digital. Kemnaker akan terus menggelar dialog dan berkoordinasi dengan serikat pekerja dan pengusaha, serta kementerian atau lembaga terkait menyusun langkah berikutnya setelah konvensi ILO yang disepakati berlaku di Indonesia nanti. Pemirsa, pemerintah daerah diminta untuk mengecek langsung kesiapan dan progres pembentukan koperasi merah putih. Salah satunya proses pengajuan dokumen ke notaris. Nantinya jika koperasi belum disahkan oleh notaris, maka koperasi tersebut belum dianggap ada dan bantuan belum bisa diturunkan. Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah se-Indonesia untuk mengecek langsung kesiapan dan progres pembentukan koperasi merah putih untuk masing-masing desa dan kelurahan di wilayahnya. Pasalnya hingga saat ini baru 15.276 desa atau kelurahan yang telah melakukan proses pengajuan dokumen ke notaris. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitohir menyebut dokumen dari notaris sangat penting untuk berdirinya koperasi merah putih. Nantinya jika koperasi belum disahkan oleh notaris, maka koperasi tersebut belum dianggap ada, sehingga bantuan belum bisa diturunkan, baik bantuan dalam bentuk permodalan dan bantuan lainnya. Kalau koperasinya belum memiliki dokumen
yang sudah disahkan oleh notaris, maka koperasi tersebut belum dianggap ada, sehingga bantuan belum bisa diturunkan ke sana. Baik itu permodalan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Kepala Daerah sekalian atau yang mewakili, tolong cek lagi. Koperasi Merah Putih ini rencananya akan di-launching oleh Presiden pada tanggal 12 Juli mendatang. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa, meningkatkan nilai tukar petani, hingga menciptakan lapangan kerja.